Hi and hello, what's up good people. Kembali lagi bareng saya, admin tertampan seblok timur di channel non subsidi yang selalu menyajikan kalian ulasan alur cerita seputaran sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Alur ceritanya kali ini memang cukup semakin berkelit guys, namun semakin seru juga untuk kita saksikan. Selaku fans dan penggemarnya, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur seluruh keluarga di Indonesia. Dan sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan akan dimulai dari scene dimana ada si Wilantara yang bertanya dengan khusyuk kepada si Ken. Si Wilantara bertanya soal apa kira-kira planning si Ken ke depannya untuk mendapatkan Maudy kembali. Si Ken pun menceritakan soal pertemuan dia dengan si Jidan, yang mana di sana si Jidan menegaskan kepada si Ken bahwa jikalau Ken memang ingin benar-benar kembali lagi kepada Maudy, maka Ken harus menghindari hal-hal yang berbau fitnah. Mungkin di sini yang dimaksud oleh si Jidan, si Ken harus menjauh dari si Bunga agar supaya Maudy tidak melulu dihantam rasa cemburu. Si Wilantara di sini heran guys. Kenapa si Zidan berkata seperti itu? Bukannya si Zidan memang suka kepada si Maudy? Nah, sebelum si Ken menjawab, si Dinda langsung masuk dan datang ke sana guys. Si Dinda menjelaskan bahwa ya pasti sukalah mas. Nah itulah, si Dinda sebelum berbicara memang mulutnya tidak punya saringan guys. Di sini pun si Wilantara menyuruh si Dinda diam agar supaya obrolan dirinya dengan si Ken tidak terkontaminasi oleh mulut jahatnya si Dinda. Baik. Akhirnya tak lama kemudian si Anita menelpon si Ken dan menceritakan masalah skuter yang saat ini tengah jadi kemelut di antara Maudy Argadana dan juga dirinya. Si Anita meminta Ken untuk mencari skuter yang sudah dijual oleh dirinya di showroom motor. Ken pun terkaget dan merasa dirinya memiliki tanggung jawab dan andil untuk mencari motor skuter tersebut. Dan pada akhirnya si Ken pun pamitan kepada Wilantara dan juga si Dinda untuk berangkat mencari skuter Maudy yang dijual oleh si Anita. Sesampainya di showroom, Ken malah dikejutkan oleh salah seorang karyawan yang mengatakan bahwasanya motor tersebut sudah tidak ada di sini. Ken pun akhirnya pergi dengan rasa kecewa. Di scene adegan lain, ada si Bunga yang ditelepon oleh si Dinda. Di sini si Dinda mengajak Bunga untuk pedicure manicure bersama di salon. Si Dinda pun menegaskan di sini bahwa dia juga akan mengajak menantunya yakni si Vanessa. Vanessa tentu saja dong mau, karena Vanessa pasti juga punya tujuan lain. Selain pedimanicure, dia juga memiliki bahan pastinya untuk menebar fitnah di keluarganya Argadana. Oke guys, keempat penjuru mata angin yang lain di mana ada si Zidan dan juga si Maudy yang sedang kebingungan mencari skuternya. Dia berhenti di sebuah tukang es dogan. Mereka berdua pun makan es dogan bersama dan akhirnya kebersamaan mereka terlihat kembali oleh Ken yang tak sengaja melintas di jalan tersebut untuk mencari keberadaan skuternya Maudy. Saat Ken hendak turun dan menghampiri mereka, ternyata si Tiara menelpon menyuruh Ken untuk sesegera mungkin datang ke studio rekaman. Nah di sini lain ada Maudy dan juga si Jidan yang sudah sampai di alamat orang yang membeli skuter tersebut. Namun naasnya saat itu skuter tersebut sudah dirampok. Jadi si Munaroh sudah tidak memiliki lagi skuter tersebut. Dan juga kita bisa melihat palanya diperban guys, dan juga mukanya babak belur. Si Maudy sempat kesal dan memaki-maki si Munaroh pada awalnya. Namun ya memang ini bukan kesalahan si Munaroh sebetulnya guys.
siapa sih orangnya yang mau dirampok? Akhirnya Maudy dan Zidane pun pergi dari sana dengan penuh rasa kecewa. Kemana kira-kira harus mencari perampok yang pasti tidak ada identitasnya tersebut, guys? Maudy pun akhirnya kesal dan menangis. Lalu kemudian si Zidane memberikan sapu tangan kepada si Maudy untuk mengusap air matanya yang bening. Nah guys, di sini ternyata si Renaldi lah yang sengaja menyuruh anak buahnya untuk merampok skuter tersebut. Jadi kabar bahwa skuter itu merupakan skuter kesayangan Maudy sudah bocor ke si Renaldi. Sontak saja si Renaldi bertindak dan mengambil skuter tersebut. Tujuannya adalah agar si Maudy, putrinya si Argadana, tidak pernah merasa bahagia di dalam hidupnya. Semua hal-hal kebahagiaan akan direnggut dan juga dihalangi oleh si Renaldi. Tujuannya agar si Argadana kalut dan juga dia tidak konsentrasi dengan perusahaannya. Maka itulah kesempatan si Renaldi untuk menggulingkan Arga Group dan Halilintar akan menjadi pemenangnya di setiap tender-tender besar di negeri ini, guys. Jahat sekali ya si Renaldi. Dari ke scene lain lagi di mana ada si Ken yang kembali ditelepon oleh si Anita dan menanyakan bagaimana perkembangan soal pencarian skuter tersebut. Namun di sini Ken mengatakan kepada si Anita bahwa dia belum bisa menemukan apa-apa. Si Anita pun panik dan juga menangis. Namun di sini Ken berjanji bahwa dia akan terus mencari skuter tersebut sampai dapat. Baik, di scene adegan lain lagi di mana ada si Dinda, si Bunga dan juga si Vanessa yang sudah berada di satu salon. Nah, mereka berniat untuk pedicure manicure bersama di salon tersebut, guys. Namun sebelum perawatan di sini si Dinda dan juga si Vanessa menggosip dulu. Isi perkataan mereka itu adalah menjelek-jelekan Maudy dan juga membuat si Ken seolah-olah selama ini tertekan oleh keluarganya Maudy. Begitupun dengan Maudy-nya sendiri. Jadi di sini si Bunga semakin berpikiran bahwasanya ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang. Tak hanya si Vanessa dan juga si Sierra. Ternyata ibu sambung si Ken sendiri berkata bahwa Ken memang benar-benar tertekan selama ini selama dia berumah tangga dengan Maudy. Nah, semakin buruklah pemikiran si Bunga terhadap Maudy. Jadi di sini ada dua klan yang mengadu domba satu sama lain yang dimana, guys, ujung tombaknya sebetulnya adalah Renaldi, akar dari permasalahannya. Sehingganya bagi Bunga si Maudy itu buruk dan bagi si Zidane si Ken merupakan orang yang paling biadab. Oke guys, akankah kemelut ini berakhir sampai di sini atau justru perceraian Maudy dan Ken akan tiba pada waktunya? Saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.